Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir ke channel saya. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Shadow Rise. Sebelum masuk videonya jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar channel ini dapat berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, ayo masuk ke alur ceritanya. Awal film diperlihatkan rumah seorang Yakuza yang sedang dijaga ketat oleh banyaknya penjagaan. Orang ini bernama Kenjiro. Kenjiro menyuruh semua penjaga untuk tetap waspada dengan kedatangan musuh yang akan datang. Lalu Kenjiro masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan bosnya. Ini adalah bos Kenjiro yang bernama Oyabun. Kenjiro memperingati Oyabun tentang kedatangan pembunuh yang mengincarnya. Pembunuh ini sangat berbahaya karena identitas mereka saja sangat susah untuk diketahui dan organisasi itu sering disebut sebagai bayangan kematian. Oyabun tak ada rasa takut sedikit pun mendengar semua cerita yang Kenjiro katakan dan memarahinya karena sudah menakut-nakutinya. Oyabun pun kaget dengan kedatangan anak buahnya. Ternyata anak buahnya datang dengan membawakan wanita penghibur untuk menyenangkan Oyabun. Terlihat jelas kalau sang bos Oyabun sangat menikmati musik yang dibawakan oleh wanita penghibur itu. Seakan tak puas dengan hiburan yang diberikan oleh wanita itu, wanita pun itu harus melayani nafsu sang bos Oyabun. Oyabun tak sadar kalau di belakangnya sudah ada seorang pembunuh yang akan membunuhnya. Oyabun yang bersiap mau melakukan aksinya melihat cahaya silau dari belakang. Karena merasa ada yang aneh, Oyabun pun berbalik ke belakang dan melihat pembunuh itu sudah ada tepat di depannya. Seketika itu leher sang bos ditebas oleh sang pembunuh. Para penjaga mulai khawatir karena mendengar suara wanita yang berteriak dari ruangan Oyabun. Penjaga pun memanggil namun tak ada respons sehingga mereka langsung masuk ke dalam ruangan Oyabun. Kenjiro masuk langsung melihat keadaan bosnya Oyabun yang mati terpenggal oleh sang pembunuh. Kenjiro memarahi wanita itu dan menanyakan siapa pembunuhnya. Wanita itu pun menunjuk ke arah patung samurai. Para penjaga mulai menghadap ke patung samurai itu dan menembaki patung itu karena mengira kalau dalam patung itu ada pembunuhnya yang bersembunyi. Kenjiro pun menyuruh mereka untuk berhenti karena tak ada tanda-tanda dari sang pembunuh. Pembunuh itu muncul dari atas tepat dari belakang mereka semua. Lalu pertarungan yang epik pun dimulai. Setelah anak buahnya mati, Kenjiro maju menyerang pembunuh itu. Pembunuh mau menembaki Kenjiro namun Kenjiro menghindar sehingga wanita itu yang terkena tembakannya. Melihat pembunuh itu lengah, Kenjiro langsung menembakinya. Setelah menembaki pembunuh itu, Kenjiro yang penasaran dengan wajah sang pembunuh membuka topengnya dan kaget ternyata pembunuhnya adalah seorang perempuan. Tiba-tiba lampu di rumah itu mati membuat mereka menjadi ketakutan. Pembunuh lainnya pun muncul dan pertarungan kembali terjadi. Kini tinggal Kenjiro yang tersisa harus menghadapi pembunuh itu sendirian.
Kenjiro yang terdesak mempertanyakan kenapa harus membunuhnya juga padahal bosnya telah mati. Pembunuh itu pun bilang kalau misinya adalah membunuh mereka semua tanpa sisa. Mendengar perkataan sang pembunuh, Kenjiro harus menghadapinya sampai mati. Dan Kenjiro pun mati di tangan pembunuh itu. Pembunuh yang memberikan obat ini bernama Agen Umbra, sedangkan pembunuh terluka yang dia obati bernama 13. 13 pun terbangun dari pingsan dan Agen Umbra menyuruhnya untuk tetap tenang mengatur nafasnya. Agen Umbra mengatakan kalau misi mereka telah selesai. Misi kita sudah selesai. Oh, Girma. Dalam mobil perjalanan pulang 13 mempertanyakan tentang misi selanjutnya kepada Agen Umbra. Namun Umbra bilang kau 13 tidak bisa ikut misi selanjutnya lagi, karena masih ada keraguan di dalam diri 13. Kamu terdistraksi. Karena itu kamu gagal. Agen Umbra menjelaskan kalau semuanya harus dibersihkan sampai tuntas tanpa adanya keraguan. Karena mereka adalah seorang pembunuh yang datang untuk membersihkan semuanya. Tak lama kepala 13 pun terasa sakit sekali, Agen Umbra pun memberikannya obat kepada 13. Agen Umbra bercerita kalau pelatihan yang dia berikan kepada 13 tidak sebanding dengan latihan yang didapatkan dari Master Burai. Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan aku dulu. Setelah mereka sampai di tempat tujuan, ketua mereka yang bernama Handler datang untuk memberikan misi selanjutnya. Tapi Agen Umbra ingin membawa 13 kembali ke pelatihan untuk melatih psikologinya. Namun Handler bilang kalau urusan ini mendesak dan Umbra harus menjalankan misi ke Kamboja, dan pelatihan 13 itu bisa menunggu. Untuk sementara 13 terpaksa akan dikirimkan kembali ke Jakarta. Sebelum 13 pergi, Agen Umbra bilang kalau hidup mereka hanyalah untuk menyelesaikan misi mereka sampai tuntas. Mendengar perkataan Umbra, Agen 13 tak percaya dengan tujuan hidup seperti itu. Hidup untuk apa? 13 pun naik pesawat dan berpisah dengan Agen Umbra untuk kembali ke Jakarta. 13 terbangun dari tidurnya langsung kembali meminum obatnya. Lalu melakukan push-up. Setelah itu dia pun mandi, dan dia pun pergi naik motornya untuk ke sesuatu tempat. Setibanya di sana 13 menggunakan telepon rahasia untuk menghubungi organisasinya. Namun semua itu hanya sia-sia karena operator telepon organisasinya menyuruh untuk tetap menunggu kabar selanjutnya. 13 pun kembali ke rumahnya, baru di depan tangga 13 melihat seorang anak menopang ibunya yang sedang mabuk. Anak itu bernama Monji. Sedangkan ibunya bernama Astri. Lalu Monji pun pergi bersama ibunya dari situ. 13 yang masih penasaran masih memperhatikan Monji lewat jendela kamarnya. Malamnya 13 terbangun karena adanya keributan di rumah Monji. 13 hanya melihat dari kejauhan dan tak mau mencampuri urusan mereka. 13 memimpikan kematian ibunya semasa dia kecil dulu. Pagi hari pun datang. 13 bangun melakukan kegiatan seperti biasa bersiap-siap untuk pergi mencari tahu kabar selanjutnya. 13 heran melihat orang yang lagi ramai berkumpul di rumah Monji. Ternyata orang-orang lagi melihat ibu Monji yang sudah mati. Monji ditahan sama polisi yang bernama Prasetyo. Menahannya untuk tak mengejar ibunya yang di bawah polisi dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam ke rumahnya. Dengan tatapan tajam 13 memperhatikan perilaku yang mencurigakan dari polisi itu. Prasetyo yang memperhatikannya mulai menghampirinya. Namun Prasetyo pun heran melihat wanita itu sudah menghilang dari pandangannya. 13 pun kembali menghubungi organisasinya. Namun operator telepon bilang kalau 13 harus menunggu sampai pemberitahuan selanjutnya. Mendengar itu 13 menjadi kesal karena sudah 2 minggu tak pernah dikabari Agen Umbra. Akan tetapi 13 harus menunggu kabar selanjutnya lagi. Semoga jelas sampai briefing berikutnya. Terlihat 13 yang sedang nongkrong di warung bakso masih memikirkan kabar Agen Umbra. Monji melihat bakso yang tak dimakan langsung meminta izin kepadanya untuk memakan bakso itu. Sembari Monji makan 13 bertanya luka yang ada di muka Monji. Monji mengatakan kalau ini sudah hal yang biasa. 13 bertanya tentang kematian ibunya dan para laki-laki yang datang ke rumah waktu itu. Monji menjawab kalau ibunya mati overdosis. Sedangkan laki-laki itu adalah pelanggan mamanya. Monji yang ditanyai terus menjadi kesal dengan 13.
Monji pun kembali menjelaskan kalau sekarang dia sudah bebas karena ibunya telah pergi. Ibunya sering merepotkan ya dengan pelanggan-pelanggannya. Monji tak sadar kalau 13 mengambil pisau yang ada di belakang Monji. Karena pisau itu akan Monji pakai untuk balas dendam. Dengan sedih Monji menjelaskan kalau ibunya dibunuh sama Haga. Monji berusaha sekuat tenaga melindungi ibunya namun Haga terus memukulinya. Melihat Monji yang bersedih dengan kepergian ibunya, 13 mengajak Monji untuk pergi ke kuburan ibunya. Yuk, ketemu mama kamu. Mereka pun tiba di tempat pemakaman ibu Monji. 13 pun melihat Monji yang begitu sedih berbaring dekat kuburan ibunya. Pengen sama kamu. Setelah itu mereka pulang kembali ke rumah. Monji pun berterima kasih kepada 13 yang sudah membawanya ke kuburan ibunya. Saat Monji ingin tahu nama kakak perempuan itu, namun 13 bilang akan mengatakan kalau besok mereka bertemu lagi. 13 kembali memimpikan kematian ibunya lagi. 13 pun bangun lagi seperti biasanya. 13 mendapat kertas di bawah pintunya menemukan gambar yang bertuliskan terima kasih dari Monji. 13 pun langsung pergi mencari Monji ke dalam rumahnya. Namun 13 tak menemukan keberadaan Monji di dalam rumahnya. Tiba-tiba seseorang datang sambil menelpon dengan bosnya yang bernama Haga. Laki-laki itu bernama Jeki. Haga menyuruh Jeki untuk mencari narkoba yang disembunyikan ibu Monji. Jeki mencari ke semua tempat di rumah itu namun belum menemukan narkoba itu. Perhatian Jeki mulai teralihkan ke kamar mandi dan menemukan narkoba itu ada di dalam tempat toilet. Jeki yang melihat narkoba tergiur untuk memakainya. Dan Jeki pun ngefly di tempat itu. 13 pun keluar dari balik pintu itu dan bertanya kepada Jeki tentang keberadaan Monji. Dengan sombongnya Jeki langsung menyerang 13 menggunakan pisaunya. Namun malah Jeki sendiri yang harus menerima pukulan 13. 13 memaksa Jeki untuk mengantarkannya ke tempat Haga. Namun Jeki menolak untuk mengantarnya. Dengan kesal 13 pun memaksa dengan menarik kepala Jeki. Ayo cepat, Jeki menjelaskan kalau berurusan dengan Haga bisa mati. Karena dia dilindungi sama orang-orang penting yang berkuasa di kota Jakarta. Jeki mengatakan kalau Haga adalah bosnya. Haga memiliki teman anggota polisi korup bernama Prasetyo dengan pasukannya yang busuk. Lalu yang paling berbahaya ada Ariel orang penting yang berkuasa. Ketiganya bersahabat dari kecil sampai dewasa menjadi orang yang jahat. Jeki dan 13 sampai di klub Moonrose yang dijalankan oleh Haga. Jeki pun bilang untuk masuk ke sana bertemu dengan bosnya harus mempunyai rencana. Namun 13 yang tak sabar langsung memaksa Jeki untuk segera mengantarkannya ke sana. Mereka pun masuk ke dalam klub malam Haga untuk mencari Monji. 13 yang tak sabar mencari Monji lalu ditahan Jeki karena nekat mau masuk mencari tanpa rencana. Terlihat bawahan Haga yang bernama Surya yang sedang melakukan negosiasi barang haram dengan partner bisnis bosnya yang bernama Kabil. Setelah negosiasi itu selesai, Jeki datang bersama 13 menghampiri Surya dan bilang kalau dia membawakan hadiah untuk bos Haga. Ini gue bawa hadiah buat kalian. Buat Haga. Lalu Surya membawa mereka ke sebuah ruangan untuk memeriksa dan mengecek perempuan yang di bawah Jeki. Surya menanyakan namanya namun 13 tak mau berbicara. Melihat Surya yang marah Jeki mengatakan kalau namanya adalah Sari dan orangnya pemalu. Jeki pun juga langsung mengatakan kalau dia punya info penting untuk bos Haga. Surya pun membawa Jeki ke bos Haga sedang 13 menunggu di ruangan itu. Melihat Surya pergi dengan Jeki meninggalkannya 13 pun bereaksi mengecek rekaman CCTV untuk mencari tahu keberadaan Monji. Jeki pun mau menyetorkan narkoba itu kepada Haga. Namun Jeki ketahuan Haga dan memarahinya karena telah memakai narkobanya. Surya mengalihkan pembicaraan langsung bilang kalau Jeki membawakan seorang perempuan untuk bos Haga. Dia bawa cewek ke sini. Katanya buat kamu. 13 yang sibuk dengan CCTV sudah mendapatkan bukti keberadaan Monji yang tertangkap di tempat itu. Seketika itu emosi dan amarah 13 sudah tak terbendung lagi. 13 pun mulai langsung menghajar penjaga yang datang. Surya kaget melihat perempuan itu yang muncul sendirian lalu langsung memukul wajah Surya.
Haga kaget dan marah melihat seorang perempuan yang tiba-tiba masuk datang menghajar Soria. Haga pun memakai jarum suntik besar untuk menyerang 13 dan mereka pun bertarung. Di situ 13 mendapat pisau yang pernah di bawah Monji untuk balas dendam, lalu 13 memakainya untuk menyerang Haga. Soria menembakkan shotgun ke arah 13 untuk membunuh 13. Namun 13 memakai badan bos Haga menjadi tameng, alhasil bos Haga tertembak shotgun Soria. Lalu 13 melemparkan pisau itu ke arah Soria dan mengenainya. Soria yang terluka lalu kabur menjauh dari situ. 13 menyuruh Jeki untuk membawa perempuan itu keluar bersama-sama. Saat mereka ingin keluar, anak buah bos Haga menghalangi mereka. 13 pun harus bertarung dengan anak buah bos Haga. Tiga-belas kembali diserang Soria dengan shotgunnya, dan 13 pun bertarung dengan Soria. Mendengar suara polisi, Soria lari meninggalkan 13. Jeki memanggil 13 untuk segera pergi dari situ karena polisi akan menangkap mereka. 13 dan Jeki berhasil keluar dari klub Moonrose. Jeki menjadi resah dan ketakutan dengan kejadian yang barusan terjadi karena dia nanti akan dikejar sama buah Haga. Jeki menurunkan 13 dari mobilnya dan tak mau lagi berurusan dengan 13. 13 memperingati Jeki untuk tidak kembali ke rumahnya. Namun Jeki sudah tak peduli lagi dengan perkataan 13. Sebaiknya jangan pulang ke rumah malam ini. Pindah ke Prasetyo yang sedang sibuk menginterogasi seorang tahanan dengan babak belur. Prasetyo mendapatkan kabar telepon dari temannya kalau Haga sudah mati di klub Moonrose. Terlihat Prasetyo sangat bersedih dengan kematian temannya. Prasetyo menelpon Aril bilang kalau pelakunya bukan orang sembarang dan pernah melihat perempuan itu di dekat rumah Monji. Prasetyo meminta Aril untuk membatalkan transaksi dengan Kabil. Aril menyuruh Prasetyo untuk tenang karena semua ini pasti bisa diatasi sampai tuntas. Prasetyo pun akan memulai penyelidikan dari rumah Jeki. Papa Aril mulai khawatir dengan Aril yang mendapatkan masalah kecil yang menjadi besar. Aril meyakinkan ayahnya untuk tak khawatir karena semuanya akan baik-baik saja. Ayah Aril akan menggantikan Aril dengan wakil yang lainnya jika permasalahan belum selesai. Aril pun kena marah ayahnya karena membunuh ibu Monji. Seharusnya Aril membawa ibu Monji ke klinik saja dan bukan membunuhnya. Ayah Aril pun menuntut Aril menuntaskan masalahnya dengan cepat. Aril pun pergi menemui Monji yang dia kurung. Monji yang tak takut dengan Aril langsung meludahinya. Perbuatan Monji membuat Aril marah sehingga Aril menggunakan topeng hitamnya untuk memukuli Monji. Pindah ke agen Umbra yang sedang menjalankan misi di Kamboja. Agen Umbra heran melihat kedatangan agen Troika yang ikut membantunya dalam misi. Umbra mempertanyakan kehadiran agen Troika kepada Handler karena dia tak ada dalam rencana misi. Handler memerintahkan Troika untuk melindungi Umbra dalam melakukan misinya. Handler menyuruh Umbra untuk memeriksa lebih detail musuh mereka. Troika pun bilang kalau mereka adalah agen bayangan juga, dan berarti ada yang memimpin mereka. Mereka pun melanjutkan misi untuk mencari target utama.
Troika berhenti sejenak karena ada musuh yang mengintai, dan musuh itu keluar dari persembunyiannya. Melihat Umbra yang akan mengeluarkan pedangnya, Troika menahannya karena musuh itu adalah jatahnya. Kemudian agen Umrah meneruskan perjalanan untuk masuk ke rumah target utama. Agen Umbra mulai masuk dan mencari keberadaan target utama. Setelah mengetahui ada orang bersembunyi di dalam jerami itu, agen Umbra langsung menyerang targetnya. Dan target itu keluar dari persembunyiannya dan mereka pun mulai bertarung. Setelah masker targetnya terbuka, ternyata musuhnya itu adalah anak didiknya sendiri yang bernama Volver. Umbra yang tak peduli tetap terus menyerang Volver kembali. Volver pun kalah dan terjatuh. Umbra langsung mengarahkan pedangnya ke arah Volver. Volver berusaha menyadarkan Umbra karena semua yang dia lakukan adalah hal yang salah dan ini bukanlah tujuan hidup atau cita-cita yang mereka inginkan. Organisasi sudah merusak pikiran Umbra dengan semua tujuan jahat mereka. Volver pun mau mengajak Umbra untuk mengikutinya dan berpaling dari organisasi bayangan. Umbra pun juga kaget melihat perut Volver yang sudah hamil, seakan tak percaya kalau itu adalah sebuah kenyataan kehidupan yang sebenarnya. Umbra juga tak lagi menyerang Volver dan membiarkan Volver untuk pergi dari tempat itu. Namun sayang Troika sudah menunggunya di luar pintu. Troika pun langsung membunuh Volver dengan tangannya. Terlihat 13 yang sedang baring di lantai masih mengkhawatirkan keselamatan Jeki. 13 langsung pergi ke tempat telepon rahasia lalu mengaktifkan protokol tanpa izin dari operator untuk mengambil senjata yang ada di alamnya. Terlihat Jeki sedang bersama dengan neneknya yang sedang kurang sehat. Terlihat juga kalau Jeki sangat menyayangi neneknya. Jeki melihat panggilan telepon Prasetyo namun Jeki langsung mematikan teleponnya. Prasetyo sudah bersiap dengan semua anggotanya untuk pergi ke rumah Jeki. Lampu rumah Jeki tiba-tiba mati. Jeki pergi memeriksa ke depan dan melihat kalau mereka sudah ada sampai di rumahnya. Kelompok Prasetyo mendobrak pintu kamar Jeki. Prasetyo menodongkan senjata kepada supaya Jeki memberitahukan di mana perempuan itu yang membunuh Bos Haga. Dan jika tidak neneknya akan dia tembak. Jeki yang ketakutan menjawab kalau mereka berpisah setelah meninggalkan klub Moonrose. Prasetyo terus mengancam Jeki tak tahu keberadaan perempuan itu. Anak buah Prasetyo bilang kalau ada serangan dari luar rumah. Prasetyo meminta anak buahnya untuk membantu lainnya mengecek keadaan di luar. Anggota Prasetyo pun langsung ditembak tepat di bagian kepala. Melihat itu Prasetyo menjadi kaget. Di luar pasukan Prasetyo juga dibantai sama 13. Dan 13 mulai bertarung dengan mereka. Anak buah kepercayaan Prasetyo juga harus bertarung melawan 13. Prasetyo yang panik mengingatkan kembali kalau Jeki ada di pihak mereka. Prasetyo pun langsung diserang 13. 13 langsung mempertanyakan keberadaan Monji yang mereka tangkap. Namun Prasetyo malah tertawa karena letak permasalahannya diakibatkan oleh seorang bocah. Karena termakan dengan ucapan Prasetyo, Jeki pun mendorong 13 dari belakang.
Melihat kesempatan itu Prasetyo langsung kabur menggunakan mobilnya. Dan 13 pun tak tinggal diam langsung mengejar Prasetyo. Prasetyo masuk ke halaman rumah Ariel. Dan 13 pun mengikutinya masuk sampai di sana. 13 dijebak sama Prasetyo. Sebuah mobil langsung menabrak 13. Melihat 13 yang tak berdaya Ariel langsung memukul 13 menggunakan tongkat bisbol. Prasetyo yang masih kesal ingin memukulnya juga. Tapi dihalangi Ariel dan bilang agar sabar dulu. Dengan sombong Prasetyo mendekati 13 yang sudah lelah. Namun tak disangka 13 langsung menggigit telinga Prasetyo sampai putus dan langsung membunuh Prasetyo di tempat itu. Pengawal Ariel yang melihat itu langsung memegang 13. Ariel yang kesal kembali memukul 13 dengan pemukul bisbol, dan 13 pun tak sadarkan diri. Dalam mobil handler bilang kalau Umbra mempunyai keraguan dalam misinya. Umbra beralasan kalau dia tidak diberitahu kalau yang harus dibersihkan adalah agen mereka sendiri. Handler mengatakan kalau target berikutnya adalah 13. 13 sudah mengaktifkan ruang darurat tanpa izin dan telah membuat kekacauan di Jakarta. Dan 13 yang tadinya adalah tanggung jawab Umrah sekarang 13 harus menjadi tanggung jawab semua orang. 13 kembali memimpikan kematian ibunya lagi. Kita diperlihatkan 13 yang sudah diikat di alam ruangan penyiksaan. Ariel marah kepada 13 yang sudah membunuh dua sahabatnya karena hanya seorang bocah. Ariel terpaksa melenyapkan Ibu Monji karena Ibu Monji hamil dan bisa berdampak buruk untuk karir ayahnya, yang sebentar lagi akan menjadi gubernur di kota Jakarta. Ariel mulai memasang topeng eksekusinya untuk membunuh 13. 13 juga bilang kalau Ariel hanyalah bocah yang bersembunyi di balik ayahnya. Ariel memanggil Surya untuk diberikan tongkat bisbol dan siap akan membunuh 13. Surya bilang ingin disisakan untuknya juga jangan sampai 13 mati. Ariel pun mulai mengambil ancang-ancang untuk membunuh 13. Namun ayah Ariel datang untuk menghentikan Ariel, dan 13 tidak jadi kena pukulan Ariel. Ayah Ariel bilang kalau perempuan itu bisa berguna untuk mereka karena perempuan itu hebat dapat membunuh banyak semua anggota Haga dan Prasetyo. Ayah Ariel ingin Ariel untuk tetap transaksi dengan si Kabil karena ayahnya butuh uang untuk setor kampanye karena uang transaksi itu sangat besar. Dan kalau ayahnya sudah jadi gubernur Ariel bisa mendapatkan pengganti sahabatnya nanti. Ayah Ariel membuat kesepakatan dengan 13 untuk membantu mereka dalam transaksi sebagai hadiah Monji nanti akan dilepaskan. Jeki membawa Monji yang sudah babak belur ke 13. 13 sedih melihat Monji yang sudah babak belur sama mereka. Mereka pun datang ke empat itu untuk bertransaksi dengan Kabil. Ariel menjelaskan rencananya kepada 13, kalau transaksinya sudah selesai 13 harus membunuh Kabil tepat di kepalanya. 13 pun bilang kalau dia membunuhnya maka mereka semua akan mati. Mendengar itu Ariel juga mengecamnya jika terjadi sesuatu dengannya makan Monji akan dibunuh. Mereka pun keluar untuk melakukan transaksi bersama Kabil dan Kabil pun mulai mendekat dengan mereka. Ariel bilang kalau barang mereka 99% murni dan apabila dijual lagi maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 13 pun maju memulai transaksi dengan anggota si Kabil. Anggota Kabil yang mengecek barang Ariel sudah sesuai dengan yang mereka mau. 13 juga mulai memeriksa uang yang diberikan Kabil dan semua lalu pergi memberikannya kepada Ariel. 13 mempertanyakan kembali tentang janji Ariel. Namun Ariel bilang kalau 13 harus membunuh si Kabil dulu. Jeki mulai khawatir dengan keadaan Monji yang sudah tak menjawab panggilannya. Jeki pun sadar kalau Monji sudah tak bernyawa. Melihat itu penjaga itu langsung menyerang Jeki untuk menutup mulutnya. Jeki pun harus bertarung dengan mereka. 13 pun mulai mendekati Kabil. Namun 13 memperingati Kabil kalau dia tidak mau melakukan itu. Jeki pun berteriak kalau Monji sudah mati. Mendengar semua itu 13 menjadi sangat kesal dan marah. Jeki langsung membawa mobil itu menerobos sampai ke tengah. Melihat semua itu Kabil menyuruh anggotanya untuk membunuh semua anggota Ariel karena Ariel sudah berkhianat. Semua anggota Ariel mulai diberondong peluru anak buah Kabil. Jeki yang dalam mobil dengan sengaja membuka pintu mobil itu sehingga anak buah si Kabil langsung membunuh ayah Ariel. Melihat ayahnya mati Ariel mulai melakukan serangan balik kepada mereka semua. Ariel pun sedih melihat kondisi ayahnya yang sudah mati. Ariel pun mulai menyerang semua anggota Kabil.
Ariel pun berhasil membunuh si Kabil di dalam mobilnya. Ariel menyuruh anak buahnya untuk mencari 13. Soria menemukan Jackie dengan Monji lalu menodongkan shotgun ke arah mereka berdua. Dengan cepat 13 datang menabraknya menggunakan mobil. 13 mulai menggunakan mobil untuk menyerang anak buah Ariel. Tiga belas mulai berhadapan dengan Ariel. Ariel pun mati mengenaskan di tangan 13. Soria mengarahkan senjatanya kepada 13 yang, namun Jackie pun datang menabrak Soria. Dalam perjalanan pulang 13 pun mulai mengatakan namanya kepada Jackie. Nama aku 13. 13. 13 meneriaki Jackie karena 13 melihat mobil yang akan menabrak mereka. Jackie mulai menyuruh 13 untuk bangun dari pingsannya. 13 memarahi Troika yang ada di samping Monji untuk tidak menyentuh Monji. Umbra datang membawa semua berkas kekacauan yang telah 13 buat, dan membuat polisi semakin dekat dengan mereka. Handler marah karena 13 tidak menuruti perintah dan malah membuat kekacauan yang sangat besar. Handler menyuruh Umbra untuk membunuh 13 tanpa keraguan lagi. Terlihat agen Umbra yang mau menembak 13 masih menahan diri karena tak tega untuk membunuh 13. Tak lama Jackie pun langsung mendorong Umbra lalu menyuruh 13 untuk pergi, tapi sayang Handler langsung membunuh Jackie. Melihat semua itu 13 menjadi sedih. Kemudian Handler mulia menembaki 13, dan 13 melarikan diri dari mereka semua. Handler pun juga memarahi Umbra yang gagal membunuh 13. Troika mulai mengejar 13 yang telah lari, dan mereka pun mulai bertarung. Troika pun mati dibunuh 13. Agen Umbra datang untuk membunuh 13. Umbra pun mempertanyakan kenapa 13 melakukan semua ini. 13 langsung menyalakan lampu yang terang sehingga penglihatan Umbra menjadi silau. Melihat ada kesempatan 13 pun mulai menyerang Umbra.
Umbra pun melempar 13 sampai jatuh ke bawah, namun 13 sudah mengaktifkan granat yang ada di pakainya Umbra. Dengan cepat Umbra mengeluarkan granat itu namun sayang belum jauh granat itu terlempar, granat itu meledak dekat Umbra. 13 mempertanyakan kepada Umbra mengapa semuanya sampai harus seperti ini. Umbra bilang kalau ini adalah cara dunia bekerja. Melihat 13 yang lengah Umbra langsung membalikkan keadaan. Handler pun datang dan bilang kepada Umbra untuk segera menghabisi 13. Namun Umbra malah melemparkan pisau itu kepada Handler. Handler pun menembaki Umbra. Melihat Umbra yang tertembak 13 langsung menembaki Handler. 13 mau menyuntikkan obat penyembuh untuk Umbra namun Umbra menolak untuk diobati 13. Umbra mengingat kembali masa lalunya yang telah membunuh ibu 13 dan menjadikan 13 sebagai anak angkatnya. Umbra menjelaskan kalau 13 bernama Nomi yang artinya putriku tercinta. Setelah semuanya berakhir 13 pun membakar semuanya. Kita diperlihatkan dengan 13 yang sudah mengubur Monji dekat dengan ibunya. Namun seorang agen bayangan datang untuk membunuhnya. Perempuan itu adalah nomor 14. 14 ingin membunuh 13 karena 14 tak pernah suka dengan 13 dan jika 13 mati 14 akan naik menggantikan posisi 13. 13 yang bosan dan muak sudah tak peduli lagi dengan organisasinya. Tiba-tiba ada seseorang yang datang menyerang anggota 14. Setelah pria itu mengeluarkan granatnya, 14 pun mulai mundur dari pertarungan yang akan terjadi. Pria itu bilang kalau semua itu baru permulaan mereka semua akan datang mengincar 13. Pria itu pun membuka topengnya dan ternyata pria itu adalah Master Burai. Master Burai tak menyangka kalau 13 bisa membunuh Umbra seorang diri. Dan sekarang 13 adalah merupakan tanggung jawab Master Burai. Dan film pun selesai. Umbra, kamu yang bunuh dia. Seorang diri. Kamu pasti mati. Kamu sekarang tanggung jawab. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga hari-hari kalian selalu bahagia, dan sampai jumpa lagi di alur film selanjutnya.